Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu bagian penting dalam akuntansi keuangan, yaitu stakeholder equity atau dalam bahasa Indonesia disebut ekuitas pemegang saham. Kita akan bahas komponen-komponennya, termasuk laba ditahan dan beberapa jenis dividen yang sering muncul di laporan keuangan. Sebelumnya, izin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Lina Maulida dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi asal instansi dari Universitas Pekalongan. Yuk kita bahas apa itu stakeholder equity. Oke, di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang stockholder equity atau ekuitas pemegang saham. Stakeholder equity adalah bagian dari total aset perusahaan yang menjadi hak pemilik atau pemegang saham setelah dikurangi seluruh kewajiban atau hutang. Jadi, secara sederhana, ini menunjukkan berapa besar nilai perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh para investor. Dalam laporan keuangan, stakeholder equity terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu modal saham, aktio saham, laba ditahan, dan juga komponen ekuitas lain seperti cadangan atau laba komprehensif lain. Ekuitas pemegang saham ini sangat penting untuk dianalisis karena bisa menunjukkan kekuatan modal perusahaan, seberapa sehat kondisi keuangan internalnya, dan bagaimana posisi perusahaan dalam jangka panjang. Di slide-slide selanjutnya, saya akan bahas lebih rinci tentang setiap komponen, termasuk fungsi laba ditahan dan jenis-jenis dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Komponen pertama dari ekuitas pemegang saham adalah modal saham. Ini adalah dana yang masuk ke perusahaan dari hasil menjual saham kepada investor, baik itu saham biasa maupun saham preference. Umumnya, nilai modal saham dicatat berdasarkan nilai nominal saham, bukan harga pasar. Contoh sederhananya, misalnya kalau perusahaan menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nominal 1.000 per lembar, maka modal yang tercatat adalah 100 juta. Salah satu bagian penting dari ekuitas adalah laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Tetapi, setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang fungsi dan manfaat laba ditahan. Yang pertama, laba ditahan bisa digunakan untuk menambah modal kerja, artinya perusahaan bisa menjalankan operasional harian tanpa harus pinjam dana dari luar. Yang kedua, laba ditahan juga bisa digunakan untuk membayar utang jangka panjang. Ini penting supaya beban bunga berkurang dan perusahaan bisa lebih sehat secara keuangan. Lalu, laba ditahan bisa dipakai untuk membiayai ekspansi usaha. Misalnya, membuka cabang baru, beli peralatan produksi tambahan, atau masuk ke pasar baru. Kemudian, laba ditahan bisa dijadikan cadangan darurat, semacam tabungan perusahaan untuk menghadapi situasi tak terduga seperti krisis ekonomi, penurunan penjualan, atau kenaikan harga bahan baku. Terakhir, laba ini juga bisa digunakan untuk riset dan pengembangan produk. Jadi, perusahaan tetap bisa berinovasi tanpa harus mencari modal dari luar. Dari sini, kita bisa lihat bahwa laba ditahan bukan sekedar angka di lapangan keuangan, tapi punya peran. Nah, di slide ini kita akan bahas lebih detail tentang penggunaan laba tidak dibagi atau yang sering disebut juga sebagai laba ditahan. Jadi, selain disimpan sebagai cadangan, laba tidak dibagi sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal penting dalam strategi perusahaan. Yang pertama, tentu saja adalah pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Ini adalah bentuk apresiasi perusahaan kepada para investor karena telah mempercayakan dananya. Pembagian dividen bisa dilakukan secara tunai, properti, atau bentuk lain tergantung kebijakan perusahaan. Yang kedua, laba ditahan juga bisa digunakan untuk menutup kerugian dari periode
sebelumnya. Jadi kalau perusahaan pernah mengalami rugi, laba di tahun berikutnya bisa dialokasikan untuk menutupi itu agar laporan keuangan tetap sehat. Yang ketiga, laba tidak dibagi bisa dialokasikan sebagai cadangan untuk tujuan tertentu, misalnya cadangan pembangunan, cadangan pelunasan, obligasi, atau cadangan dana perusahaan. Ini penting agar perusahaan siap. Dan yang terakhir adalah untuk rekapitulasi, yaitu pengumpulan dan pencatatan laba secara menyeluruh agar bisa digunakan untuk dianalisis lebih lanjut untuk pengambilan keputusan. Jadi bisa disimpulkan, laba tidak dibagi bukan hanya disimpan begitu saja, tapi bisa memberikan dampak langsung bagi keberlangsungan dan strategi pelunasan di masa depan. Komponen selanjutnya yang ketiga adalah agio saham atau dikenal juga sebagai tambahan modal disetor. Ini adalah selisih antara harga jual saham dengan nilai nominal saham. Misalnya, contoh sederhananya, kalau satu saham nominalnya 1000 tapi dijual ke investor seharga 1500, maka selisih 500 itu disebut agio saham. Artinya, investor bersedia membayar lebih tinggi dari nilai nominal karena percaya terhadap prospek perusahaan. Agio saham ini masuk sebagai tambahan dalam ekuitas. Nah, sekarang kita masuk ke topik kebijakan dividen. Apa sih kebijakan dividen? Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan mengenai berapa besar laba bersih yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan berapa yang akan ditahan. Kebijakan ini sangat mengaruhi besarnya saldo laba ditahan. Jika dividen yang akan dibagikan besar, maka sisa laba yang ditahan akan kecil. Sebaliknya, jika dividen kecil atau tidak dibagikan, maka laba ditahan akan meningkat dan bisa digunakan untuk ekspansi usaha, membayar utang, atau sebagai dana cadangan. Jenis-jenis dividen, ada 4 jenis dividen yang umum dikenal dalam akuntansi keuangan. Dividen tunai atau kas dibagikan dalam bentuk uang. Yang kedua, dividen properti dibagikan dalam bentuk aset selain kas, misalnya saham perusahaan lain. Yang ketiga, dividen scrip berupa janji pembayaran dividen di masa depan seperti surat untuk internal. Yang terakhir, dividen likuidasi, dividen yang dibayarkan saat perusahaan dalam proses pembubaran dan dananya bisa berasal dari modal bukan dari laba. Saya akan mengasih contoh soal dari dividen tunai atau kas yang mengambil dari jenis-jenis dividen. PT Sumber Jaya memiliki 10.000 lembar saham biasa yang beredar. Pada tanggal 1 Maret 2025, perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen tunai sebesar 1.000 per lembar saham kepada pemegang saham. Dividen tersebut akan dibayarkan pada 31 Maret 2025. Diminta buatlah jurnal. Yang pertama pada saat pengumuman dividen, yang kedua pada saat pembayaran dividen. Jawabannya 1. Tanggal 1 pengumuman dividen 1 Maret 2005, laba ditahan 10.000. Terus utang dividen 10.000. Pada saat diumumkan, perusahaan mencatat kewajiban kepada pemegang saham serta mengurangi laba ditahan. Yang kedua, tanggal pembiayaan dividen 31 Maret 2025. Utang dividennya 10.000, kasnya 10.000. Penjelasannya, saat di dividen benar-benar dibayarkan, kas perusahaan berkurang dan kewajiban dividen dilunasi. Pembagian dividen tunai tidak mempengaruhi laporan laba rugi. Contoh kedua dari dividen properti, PT Sumber Jaya memiliki investasi jangka panjang berupa PT Sukses Abadi senilai buku 80 juta. Nilai wajar investasi tersebut saat ini sebesar 100 juta. Pada tanggal 1 April 2025, PT Sumber Jaya mengumumkan akan bagikan seluruh investasi saham PT Sukses Abadi kepada pemegang saham sebagai dividen properti. Dividen akan dibagikan pada 30 April 2025. Yang diminta, buat jurnal pada saat pengumuman dividen. Yang kedua, buat jurnal pada saat pembagian dividen. Jawabannya seperti yang sudah saya buat jurnalnya. Perusahaan harus menyesuaikan nilai aset investasi ke nilai wajarnya sebelum dividen diumumkan. Investasi saham PT Sukses Abadi 20 juta, keuntungan menyesuaikan nilai investasi 20 juta. Penyusunan dari buku 80 juta ke nilai wajar 100 juta. Selisih 20 juta diakui sebagai keuntungan yang belum direalisasi.
jurnal tanggal pengumuman. Yang pertama, laba ditahan 100 juta, dividen yang akan dibayar properti 100 juta. Nilai dividen properti diukur berdasarkan nilai wajar properti saat tanggal pengumuman, yaitu 100 juta. Yang kedua, jurnal tanggal pembagian dividen. Dividen yang akan dibayar 100 juta, investasi saham PT Sukses Abadi 100 juta. Saat dividen dibagikan, perusahaan menyerahkan aset investasi kepada pemegang saham dan menghapus nilai wajar aset tersebut. Dividen properti biasanya berupa aset non-kas, tanah, bangunan, investasi saham, dan lain-lain. Dividen dicatat sebesar nilai wajar aset, bukan nilai bukunya. Jika ada selisih nilai buku dan nilai wajar, selisih tersebut diakui sebagai laba atau rugi penyelesaiannya. Lalu kita langsung saja, soalnya di-skip ya, dibaca sendiri-sendiri. Yang ketiga, dividen scrip. Dividen scrip nomor 1, total dividen scrip kan 5.000 lembar dikali 2.000, 10.000. Yang kedua, jurnal saat pengumuman dividen, laba ditahane 10.000, utang scrip dividen 10.000. Perusahaan belum membayar dividen tapi telah berkomitmen secara resmi. Karena pembayaran ditunda, maka dicatat sebagai utang scrip, bukan langsung kas keluar. Yang ketiga, jurnalnya saat pembayaran dividen, utang scrip 10.000, kasnya 10.000. Setelah 30 hari, perusahaan bayar utangnya kepada pemegang saham dalam bentuk kas, sehingga utang lunas dan kas berkurang. Dividen scrip disebut juga janji tertulis untuk pembayaran dividen di masa depan. Tidak ada bunga selama tidak disebutkan dalam soal. Beda dengan dividen tunai yang langsung dibayar saat diumumkan. Dan yang terakhir itu kan ada contoh soal dari dividen likuidasi. Langsung saja jawabannya. Kita pertama-tama hitung dulu total dividen nih. Total lembar per sahamnya kan 10.000, total dividennya 10.000 kali 4.000, 40.000. Dari laba ditahannya 10.000 kali 3.000, 30.000. Dari agio sahamnya 10.000 kali 1.000, 10.000 tetap. Terus jurnal saat bayaran dividen 1 November itu ada jurnal laba ditahan 30.000, agio sahamnya 10.000, kasnya 40.000. Karena dividen langsung dibayar hari itu juga, tidak perlu lewat akun utang dividen. Laba ditahan berkurang, dividen biasa, agio saham berkurang, dividen likuidasi, dan kas keluar. Yang ketiga, dividen likuidasi itu bagian mana? Dividen dari agio saham sebesar 10.000 adalah dividen likuidasi karena dibagikan dari modal disetor, bukan dari laba. Dividen ini secara hukum mengembalikan sebagian modal pemegang saham, bukan keuntungan perusahaan. Catatan ya buat kita semua, dividen dari laba itu dividen biasa, dividen dari agio atau modal ikut dividen likuidasi. Jurnalnya tetap sama, turunkan yang dibagi, kurangi kas. Tujuan dari dividen saham, tujuannya yang pertama untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Yang kedua, pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Yang ketiga, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Dan di sini saya menuliskan pemecahan saham atau stock split. Itu yang pertama mengurangi nilai pasar saham, yang kedua tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham, yang ketiga menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham. Dan yang terakhir dari penjelasan saya itu ada penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Itu ada 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham, yaitu yang pertama modal saham, modal dasar, yang kedua tambahan modal disetor, modal yang melebihi nilai pari atau nilai ditetapkan, yang ketiga laba ditahan. Jadi kesimpulannya, laba ditahan, agio saham, modal saham, dan kebijakan dividen adalah dua hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Pencatatan jurnal atas pembagian dividen pun harus dilakukan dengan benar sesuai jenisnya, karena berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.